Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai produk yang potensial untuk diekspor maupun diimpor. Saya sendiri, Briantika Ijna Ananda, NIM F31180007. Untuk yang pertama, produk yang potensial untuk diimpor yaitu kami memilih produk susu. Dapat dilihat dari tabel berikut, di mana impor susu dari negara Thailand mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenapa Indonesia memilih impor produk susu dari negara Thailand? Karena produktivitas susu para peternak sapi perah lokal di Indonesia sangat rendah. Berikutnya yaitu dokumen impor. Dokumen yang digunakan untuk mengimpor barang yaitu PIB atau Pemberitahuan Impor Barang. Pemberitahuan impor barang merupakan dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang yang diimpor. PIB berisi perincian atas barang impor, termasuk jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayar atas barang impor. Dan berikut ini merupakan contoh dokumen dari PIB. Kemudian selanjutnya yaitu negara pengekspor. Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai, tetapi juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam menjadi digunakan di kalangan warga. Lokasi negara Thailand sendiri berbatasan dengan Laut Andaman dan Teluk Thailand sebelah tenggara Burma, sedangkan koordinat geografinya 1500 N dan 10.000 E. Populasi di negara Thailand sebesar 68.977.400. Di tahun 2020 ini, pertumbuhan populasi tercatat sebesar 0,25%. Dengan pendapatan per kapita pada tahun 2017 sebesar 17.900 dolar. Kemudian perekonomian di negara Thailand. Dengan infrastruktur yang relatif berkembang baik, ekonomi usaha bebas, dan kebijakan yang umumnya berinvestasi, Thailand sangat bergantung pada perdagangan internasional. Dengan ekspor menyumbang sekitar 2/3 dari PDB. Ekspor Thailand meliputi elektronik, komoditas pertanian, mobil, dan suku cadang, serta makanan olahan. Sektor industri dan jasa menghasilkan sekitar 90% dari PDB. Berikutnya yaitu fasilitas perdagangan. Terdapat kebijakan atau aturan tentang impor susu. Dalam buku tarif bea masuk Indonesia 2007, pada dasarnya ada dua klasifikasi utama jenis susu yang dapat diimpor, yaitu yang pertama, susu dan kepala susu yang tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau pemanis bahan lainnya. Yang kedua, susu dan kepala susu yang dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. Selain itu, pelaksanaan impor susu diatur oleh keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia nomor 656 /4/85 dan nomor 18/2/KEP/GBI tentang 145 penyempurnaan ketentuan-ketentuan umum di bidang impor, yang terdiri dari 19 pasal. Impor bahan baku susu untuk memenuhi kebutuhan industri atau pabrik non-susu dapat dilakukan oleh importir yang terdaftar. Untuk fasilitas perdagangan, terdapat hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan negara Thailand. Kerjasama antara kedua negara berlangsung di berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, iptek, dan budaya. Dalam bidang ekonomi, terdapat beberapa permasalahan bilateral yang akan terus dikembangkan oleh kedua negara. Antara lain meliputi ekonomi, perdagangan, transportasi, pendidikan, kebudayaan, investasi, perikanan, pariwisata, energi, dan kerjasama teknik. Indonesia dan Thailand juga mengadakan kerjasama penghindaran pajak berganda yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Thailand dalam sidang komisi bersama Thailand dan Republik Indonesia. Untuk perhitungan kalkulasinya, kami menggunakan HS kode 04014010. Harga susu 1 liternya yaitu 1 US dollar dengan jumlah impor sebanyak 1000 liter. Kurs pajaknya sendiri sebesar Rp14.757. Yang pertama, kita harus mencari nilai pabean, di mana harga dikalikan dengan NDPBM atau kurs pajaknya. 1000 US dollar dikalikan dengan Rp14.757. Hasilnya yaitu Rp14.757.000.
Kemudian kita mencari biaya masuknya dengan persentase biaya masuk 5% dikalikan dengan nilai pabean, yaitu Rp14.757.000. Dan hasilnya yaitu Rp737.850. Setelah itu, dapat ditemukan nilai impornya sebesar Rp14.019.150. Jadi, total biaya masuk yang harus dibayarkan sebesar Rp737.850 tanpa harus membayar PPN dan juga PPh-nya, karena produk susu segar atau tanpa olahan dibebaskan dari biaya pajak. Dan hal tersebut tercantum juga dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Retno Arumsari dengan nomor NIM F3118067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspor. Untuk komoditas yang memiliki potensi untuk diekspor ke pasar luar negeri yaitu handicraft keranjang dengan kode HS 4602. Para pelaku industri yang ingin memasarkan produknya ke luar negeri wajib memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengekspor barang. Dokumen yang pertama itu ada packing list. Packing list merupakan dokumen yang berisi mengenai daftar lengkap perincian jenis barang, jumlah satuan barang yang ada di dalam peti, jumlah total keseluruhan barang. Untuk dokumen yang kedua itu ada invoice. Invoice merupakan dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti pembelian yang berisi total jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli dalam jangka waktu tertentu. Dokumen yang ketiga yaitu PEB atau pemberitahuan ekspor barang. PEB berfungsi untuk menginformasikan dan menyatakan bahwa barang yang akan diekspor tersebut legal, sehingga barang dapat terjamin legalitasnya. Untuk dokumen yang keempat adalah shipping instruction. Shipping instruction merupakan dokumen yang dibuat oleh shipper yang ditujukan untuk carrier maupun airlines, baik domestic cargo maupun international cargo, yang digunakan untuk menerima dan memuat barang yang sesuai dengan di dalam surat tersebut. Untuk dokumen yang kelima ada nota pelayanan ekspor. Nota pelayanan ekspor diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan, serta berfungsi untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Untuk dokumen yang keenam ada SKA atau surat keterangan asal bahwa barang yang dinyatakan dalam surat tersebut merupakan barang atau komoditas yang berasal dari negara pengekspor. Untuk dokumen yang ketujuh itu adalah Bill of Lading. Bill of Lading merupakan dokumen yang dibuat oleh freight forwarder yang di dalamnya berisi nama pengirim, nama pemesan, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, serta yang lainnya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai negara tujuan ekspor. Negara yang akan dijadikan tujuan ekspor dari komoditas ini adalah negara Belanda. Belanda merupakan negara yang memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional yang berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1579. Belanda adalah salah satu negara yang berada di wilayah Eropa Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Utara di sebelah utara dan barat, Belgia di sebelah selatan, dan Jerman di wilayah timur. Untuk luas total negara Belanda yaitu ada 41.543 km persegi dengan luas tanah 33.893 km persegi dengan air 7.650 km persegi. Terhitung sejak Juli 2020, populasi penduduk di negara Belanda ada 17.280.397 dengan tingkat pertumbuhan populasi 0,37%. Untuk produk domestik bruto pada tahun 2017 sebesar 924,4 miliar dolar. Untuk segi perekonomian di Belanda, Belanda merupakan ekonomi terbesar ke-6 di Uni Eropa yang memiliki peran penting sebagai pusat transportasi di Eropa dengan surplus perdagangan yang tinggi secara konsisten, dengan hubungan industri yang cukup stabil, dan juga memiliki angka pengangguran yang cukup rendah. Industri di Belanda berfokus pada penyulingan minyak, bahan kimia, mesin listrik, dan pemrosesan makanan. Dalam segi pertanian, Belanda hanya memberikan 2% dari angkatan kerja, namun dapat menghasilkan surplus yang besar terhadap industri pemrosesan makanan dan dapat menopang negara sebagai pengekspor pertanian kedua di dunia.
Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fasilitas perdagangan ekspor. Belanda mengikuti peraturan yang diberikan oleh Uni Eropa pada tahun 2013 bahwa peraturan EUTR harus dilaksanakan untuk melawan pembalakan liar. Bagi para eksportir yang akan memasarkan produk kayunya ke pasar Uni Eropa untuk pertama kalinya, wajib menunjukkan uji tuntas atau due diligence. Uni Eropa juga memberikan fasilitas bebas bea masuk untuk kayu lembaran atau wood sheet dari Indonesia dan memberikan bea masuk rendah untuk komoditas plywood. Untuk jenis spesies kayu langka memerlukan izin dari CITES, di mana izin tersebut sebagai tanda bukti kepatuhan para eksportir terhadap Forest Law Enforcement Governance and Trade. Untuk fasilitas perdagangan terdapat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Belanda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Kerajaan Belanda Sikrikak untuk membahas kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Belanda merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia dengan komoditas utama berdasarkan HS4 yaitu minyak sawit, kopra, asam lemak monokarboksilat, asam lemak monokarboksilat tak jenuh, dan timah. Sedangkan untuk komoditas impor Indonesia dari Belanda ada kultar, kendaraan angkut barang, minyak bumi, benang tahu artifisial, dan bahan makanan. Pada 26 September 2019, kedua negara telah menandatangani Memorandum of Understanding Joint Production on Sustainable Palm Oil yang memfokuskan pada pemberdayaan petani kecil untuk memenuhi sertifikasi ISPO. Indonesia dan Belanda juga harus memperkuat kerjasama ekonomi, salah satunya dengan selesainya perjanjian Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement yang telah dilaksanakan selama 9 kali. Selanjutnya yaitu untuk menghitung kalkulasi. Untuk menghitung harga gudangnya, untuk keranjang ukuran large, harga barang mentahnya sebesar 130.000 dengan biaya finishing 50.000 dan biaya packing 20.000. Totalnya menjadi 200.000. Untuk BOP-nya dikali 10% menjadi 20.000. Jadi untuk total harga gudang keranjang ukuran large sebesar 220.000. Sedangkan untuk keranjang ukuran medium dengan harga barang mentahnya 80.000 dengan biaya finishing 35.000 dan biaya packing 15.000. Jadi totalnya ada 130.000. Dan untuk BOP-nya seperti di atas dikali dengan 10% menjadi 13.000. Jadi untuk total keranjang mediumnya itu 143.000. Untuk penjelasannya, dalam satu kontainer berukuran 40 feet dapat diisi dengan 500 box. Untuk satu boxnya dapat diisi dengan 2 set keranjang. Sedangkan satu set keranjang itu dapat diisi dengan satu keranjang ukuran large dan satu keranjang ukuran medium. Untuk penghitungannya, jadi total keranjang yang ada di dalam satu kontainer itu ada 2.000 pieces. 1.000 pieces berukuran large dan 1.000 pieces berukuran medium. Untuk harganya jadi 1.000 pieces keranjang ukuran large dikali dengan 220.000 menjadi 220 juta dan 1.000 pieces keranjang ukuran medium dikali dengan harganya 130.000 menjadi 130 juta. Jadi untuk total keseluruhannya ada 350 juta rupiah. Untuk biaya handling kontainernya itu sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya di sini untuk menghitung FOB. Di sini untuk menghitung volume keranjang ukuran large, satuannya sudah diubah menjadi milimeter. Jadi rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi dikali dengan 200.000. Jadi untuk panjangnya itu 0,55 dengan ukuran lebarnya 0,4 dan tingginya 0,35 dikali 200.000. Jadi menjadi 15.400. Kemudian dikali dengan total keranjang yang akan diekspor yaitu 1.000 pieces. Jadi 15.400 dikali dengan 1.000 pieces menjadi 15.400. Selanjutnya untuk menghitung volume keranjang ukuran medium. Di sini satuannya juga sudah diubah menjadi milimeter, yaitu rumusnya sama, panjang kali lebar kali tinggi dikali dengan 200.000. Untuk ukuran panjangnya yaitu 0,45 dengan ukuran lebarnya 0,35 dengan ukuran tingginya 0,3 dikali dengan 200.000. Jadi hasilnya 9.450 dikali dengan total keranjang yang akan diekspor yaitu 1.000 pieces menjadi 9.450.000. Jadi untuk total keseluruhannya dari keranjang ukuran large dan keranjang ukuran medium yaitu ada 24.850.000.
Jadi untuk kalkulasi biayanya yaitu harga gudang ditambah biaya handling kontainer ditambah FOB yaitu 350 juta ditambah dengan 2 juta ditambah dengan 24.850. Jadi totalnya yaitu 376.850.000 rupiah.